Seekers kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Aziz Gagap baru ini membuat sebuah keputusan yang besar sekali, menggegerkan dunia hiburan saat dia memutuskan untuk keluar dari Opera Van Java. Ini adalah program yang telah membesarkan Aziz Gagap. Betul banget, Aziz Gagap ini yang tahun ini usianya 46 tahun, itu ternyata sudah 12 tahun lebih ada di OVJ. Can you imagine, itu lama sekali, 12 tahun. Kalau anak lahir sekarang udah pasti mau masuk SMP. Nah, apa sih yang mendasari keputusan ini sampai dia akhirnya keluar dan memutuskan untuk katanya sih mengurus pondok, dan katanya ini sudah difikirkan selama 8 bulan sebelumnya, sudah konsultasi kepada Mas Parto dan teman-teman yang lainnya, dan dia akhirnya berkeputusan bulat untuk mundur dari OVJ ini tadi. Nah, semua orang kemudian bertanya-tanya, dan saat kemudian ditanya, diundang oleh Deddy Corbuzier di podcastnya, dan dia juga sempat mengutarakan kalau ya dia ingin mundur dari dunia hiburan. Nah, kira-kira seperti apa? Saya akan lihat di sini, dan kalau dilihat dari kartunya ini ada kartu The Hierophant, dan kartu Mayor Arcana ini sebenarnya adalah satu alasan utama. Jadi sepertinya Bang Aziz ini mendapat panggilan ilahi. Mungkin kalau kita lihat ini mirip dengan banyaknya artis-artis yang kemudian hijrah, dan kemudian dia merasa bahwa di usia yang sudah nggak muda lagi, 46 tahun ini, dia harus mungkin ya menghabiskan waktu bersama keluarga, dia melakukan sesuatu yang lebih positif untuk dirinya sendiri secara kacamata keyakinannya, dan hal-hal yang lainnya yang saya bilang ini semuanya lebih ke sifatnya itu religi. Jadi kalau ada orang yang bertanya-tanya tentang kinerjanya dia, apakah dia masih lucu atau enggak dan sebagainya, Bang Aziz ini masih tetap menghibur bangsa Indonesia. Dan kalau dibilang program, ini termasuk program tua ya. Kalau selain Hitam Putih, selain kalau saya lihat ini di Trans 7 ini banyak program unggulan yang sampai sekarang masih ada. Walaupun ada yang hilang dan muncul lagi, seperti Empat Mata, kemudian berubah jadi bukan Empat Mata, kemudian sekarang menjadi ini baru Empat Mata. Nah, ini adalah orang-orang legend yang memang ada di bidangnya dan ahli di bidangnya. Kalau sudah lebih dari 5 tahun dan orang nggak protes, bahkan orang masih tetap mengagumi orang tersebut, berarti ya mereka ini memang sudah ahli di bidangnya. Nah, saya lihat memang ini lebih ke sebuah panggilan ilahi. Jadi nggak ada masalah apa-apa tentang kontrak dan sebagainya. Kalau orang pertanyakan apakah ada masalah lain, ada hubungannya dengan uang dan sebagainya, sepertinya ini lebih benar-benar ke dirinya sendiri yang ingin memenuhi panggilan ilahi, bahwa ya sudahlah, di usia sekarang dia ingin mungkin seperti orang tuh naik ke gunung, jadi pertapa, melakukan sesuatu untuk dia dan keluarganya. Ini yang saya lihat. Nah, dan kemudian orang-orang kemudian bertanya, kira-kira kalau setelah seperti ini, dia bisa nggak sih melalui ini dengan baik-baik saja? Nah, kenyataannya keluar kartunya adalah The Three of Hearts, Three of Swords. Di sini ada satu hearts atau hati yang ditusuk. Artinya ini sebenarnya nggak menunggu terlalu lama, nggak sampai 1 tahun, dia tuh pasti akan kangen. Kangen bukan karena ya ada karena OVJ-nya, tapi kangen karena Bang Aziz ini terlahir sebagai seorang komedian. Walaupun awalnya dia bukan seorang komedian, tapi ternyata dia ini mendapatkan satu mojonya ini ya di komedi itu tadi. Bahkan dengan gayanya yang berpura-pura gagap itu seperti sesuatu yang baru di dunia entertainment di Indonesia, yang membuat orang ini jadi, wah, ini sesuatu yang keren gitu, seperti ini. Maksudnya keren itu nggak kepikiran bisa seperti, dan cocok ya saya lihat. Nah, ini membuat Bang Aziz ini suatu hari nanti dia pun akan bangun dari tidur dan dia, aduh, kok rasanya pengen pergi ke set, ke lokasi syuting OVJ dan pengen main di situ. Dan ini nggak akan pakai lama. Kurang dari 1 tahun, Bang Aziz ini pasti akan merasakan kangen yang luar biasa. Nah, saat itu tadi terjadi, dia mulai akan merasakan bahwa dia melakukan satu keputusan yang, kalau dibilang keliru, mungkin nggak keliru, tapi gegabah. Jadi terlalu buru-buru. Nah, saya juga tidak berusaha bilang ini keputusan yang salah, tapi memang hal seperti ini itu terjadi. Ada remorse, ada satu penyesalan saat dia, aduh, kemarin bener nggak ya? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Dan saat itu muncul, kemudian itu akan mengundang kembali satu memori, dan banyak sekali memori yang akan muncul, membuat dia ini pengen
semakin pengen lagi untuk bisa kembali lagi dan menganulir semua keputusannya itu tadi. Nah, jika saat ini terjadi, kemudian dia akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang hampir sama, tapi dengan satu satu intensitas yang berbeda. Jadi saya lihat nanti Bang Aziz ini akan mungkin muncul lagi, tapi di YouTube seperti itu atau ke platform yang lain, tapi dia nggak bisa lepas dari komediannya ini tadi. Nah, ini pun muncul karena itu tadi, dia saat sudah menjalani ini, terus kemudian akan, aduh ternyata ada setengah dirinya itu hilang. Bahwa setengah dirinya itu adalah milik bangsa Indonesia, milik 200 juta orang Indonesia, dan memang dia butuh untuk menghibur orang ini tadi. Bukan orang-orang yang butuh Bang Aziz saja, tapi dia pun butuh untuk ketemu dan menghibur orang-orang ini tadi lewat TV atau platform yang lainnya. Nah, saya pikirkan dia nanti pasti akan kembali, tapi lewat platform yang berbeda. Dan kalau dilihat dari ini semua, artinya satu. Sebenarnya bangsa Indonesia ini memang berterima kasih sekali memiliki komedian yang berbakat seperti Bang Aziz. Dan Bang Aziz pun sebenarnya sangat amat beruntung bisa diberi kesempatan dan akhirnya bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, sekarang terjadi perpisahan. Yang saya lihat sih, kalau dari urutan kartu ini tadi, maka sepertinya ini akan mirip dengan apa yang dialami oleh Caesar. Seseorang yang dinaikkan dari sebuah program sahur, YKS, dan kemudian hijrah, tapi kemudian sempat balik, tapi ternyata baliknya ini nggak terlalu bisa mengangkat perginya dia dulu, karena memang ya programnya sendiri dihentikan dan ya akhirnya hype-nya sudah hilang. Nah, harapan saya adalah Bang Aziz ini kalau memang diambil keputusan, mungkin keputusannya jangan terlalu hitam dan putih. Mungkin masih bisa memikirkan ya kalau tampil mungkin sebulan 4 kali, seminggu sekali, dan sebagainya. Itu masih sesuatu yang mungkin masih bisa saling win-win solution lah ya. Ini untuk mengingat bahwa kalau nanti benar-benar diputus, pasti akan ada rasa ingin kembali dan penyesalan yang terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang hakiki. Dan jika itu terjadi, yang ditakutkan dia nanti malah akan bingung, bimbang, dan malah akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan tiba-tiba kembali lagi dan sebagainya, melupakan semua yang didatangi dan sebagainya. Nah, tapi harapannya apapun yang dipilih oleh Bang Aziz ini adalah sesuatu yang positif, dan kita semua tetap selalu mendukung untuk Bang Aziz mendapatkan apapun yang dicari. Dan kalaupun ternyata nanti telah berhasil nyampe di sana dan ternyata nyaman di sana, semoga memang itu jalan yang memang diinginkan, dan kita semua telah beruntung sudah dihibur oleh Bang Aziz Gagap selama 12 tahun lebih ini. Nah, ini adalah apa yang saya bisa lihat, dan positif poin yang bisa kita ambil dari perjalanan Aziz Gagap dan apa keputusan yang diambil untuk kedepannya nanti. Harapannya sih kita semua akan tetap mendapatkan kabar yang positif dari Bang Aziz, dan kita tetap masih mendapatkan satu contoh-contoh teladan yang positif, dan Bang Aziz tetap diberikan satu kelimpahan rezeki yang tidak ada kurangnya, dan lebih bahkan dibandingkan dengan kemarin saat menghibur kita semua di acara OVJ. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Salam untuk semua yang ada di keluarga. Dan sekali lagi stay at home, jangan kemana-mana. Kita landaikan kurva ini, dan kita segera kembali ke kehidupan kita yang sudah kita rindukan selama ini tadi. Saya Denny Darko, sampai jumpa di tayangan berikutnya.